intelektual, eksis, baru prestasi. Halo semua, apa kabar nih? Pasti kalian kabar baik semua kan yang ada di rumah. Kalau lagi jam-jam kosong kayak gini, enaknya sih dengerin podcast ya guys. Jadi balik lagi, selamat datang di Yuri Talks about PKM. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal mengusung tema tentang melangkah lebih jauh melalui Pekan Kreativitas Mahasiswa. Oke, sedikit nih guys tentang PKM. Mungkin udah sering dengar ya guys tentang PKM nih. Mungkin aku bakal jelasin dikit. PKM ini merupakan ajang kompetensi bergengsi yang diselenggarakan oleh Simbel Mawa Dikti Ristek. Cocok banget buat teman-teman mahasiswa semua yang emang pengen tahu nih apa sih tentang PKM itu apa, atau bagi teman-teman yang tahun lalu itu masih belum berkesempatan nih untuk lolos pendanaan proposal, karena kita bakal bincang-bincang langsung sama alumni peserta PKM-nya yang sangat keren nih. Oke, saya Amanda Seliana sebagai hostnya, dan kita bersama dengan narasumber hebat kita, Kak Puan. Halo Kak. Halo. Oke, aku bakal jelasin secara singkat nih tentang Kak Puan. Di sini Kak Puan bernama Kak Puan Mahafira, merupakan jurusan kimia di semester 7 angkatan 21 berarti ya Kak? Iya. Iya. Oke, mungkin pengalaman dari Kak Puan nih yang sangat-sangat keren, merupakan asisten laboratorium kimia umum dari bulan Agustus 2023 hingga sekarang, lalu sebagai ketua tim program kreativitas mahasiswa atau PKM di bulan Juni 2023, lalu sebagai BPH Himpunan Mahasiswa Kimia di bulan Maret hingga Desember tahun 2023. Beberapa pencapaian dari Kak Puan sendiri itu mendapatkan pendanaan PKM RE di tahun 2023, lalu sebagai finalis PIMNAS 36 tahun 2023, juara 2 LKTI Gebyar Kimia Nikel 2023 Sesumbaksel Universitas Jambi, dan juga juara 2 LKTI Fakultas MIPA 2023 Universitas Sriwijaya. Oke, mungkin kita langsung bincang-bincang aja ya Kak tentang PKM nih. Kita mungkin agak santai aja hari ini. Mungkin kita tadi kan udah nyapa Kak Puan nih. Kira-kira boleh Kak, gimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kan tadi kan aku udah singgung dikit ya sebagai mahasiswa semester 7, mahasiswa semester akhir ya Kak. Kira-kira kesibukan sekarang tuh apa aja sih Kak? Kalau kesibukan sekarang itu nyiapin proposal, penelitian, dan juga nyiapin pokoknya perlengkapan yang mau dipakai untuk penelitian gitu deh. Sama ada masih beberapa mata kuliah lagi. Oke, berarti masih sambil kuliah ya Kak? Iya. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaan kita tentang topik utama kita nih hari ini kan tentang PKM ya Kak. Boleh dong dari Kak Puan sendiri jelasin ke teman-teman semua tentang PKM itu apa secara singkat Kak? Oh, jadi kalau menurut yang saya tahu ya, jadi PKM itu merupakan program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Dikti. Nah, PKM ini dia untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan juga inovatif dari para mahasiswa. Sehingga melalui PKM inilah ide mahasiswa itu tersalurkan. Nah, yang saya tahu juga PKM itu dia ada 10 jenis. Ada PKM RE, PKM KC, PKM PI, PKM kewirausahaan, dan masih banyak lagi lah ya. Nah, itu yang saya tahu tentang PKM. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, alasan Kakak itu bisa ikut PKM awalnya tuh kayak gimana Kak? Kalau awalnya tuh diajak sama Kating, kata kakaknya mau nggak join PKM. Awalnya tuh ya nyoba-nyoba aja kan. Ternyata dapat hadiah gitu di akhirnya sampai ke PIMNAS. Oke, boleh nih Kak, kalau misalnya berdasarkan pengalaman Kak Puan sendiri, kira-kira ada nggak sih Kak kayak beberapa ketentuan khusus kalau misalnya kita mau ngajuin proposal PKM nih Kak? Kalau ketentuan khusus mau ngajuin ya kayak syarat misalnya mahasiswa. Nah, itu udah tuh hal yang harus kita perhatikan gitu ya di proposalnya. Yang paling penting itu format dari proposalnya, kayak misalnya marginnya, hurufnya pakai apa, format dapus, pokoknya format dari daftar isi sampai di lampiran belakang tuh harus kita perhatikan, karena salah dikit di format itu bakal buat kita gagal lolos pendanaan. Oke, itu kan tadi kita udah ngebahas tentang basicnya ya kan, tentang PKM. Boleh dong Kak, aku mau nanya, boleh spill dikit nih kayak kakak tuh pilih judul dan tema waktu PKM itu apa, dan kayak kenapa sih kakak dan tim tuh memilih judul dan tema tersebut? Jadi kami tuh temanya tentang energi bersih itu. Nah, judulnya tuh tentang produksi energi hijau, biogas online dan bioaftur menggunakan suatu katalis untuk menghasilkan energi hijau tersebut. Nah, kami tuh alasan yang mendorong kami memilih topik itu karena seperti yang kita tahu, kita ini sedang krisis energi. Nah, untuk mendukung SDGs nomor 17 juga, makanya kami mengangkat topik untuk transisi energi fosil ke energi terbarukan tuh kami menawarkan produksi energi hijau tersebut dari minyak kelapa sawit. Oh, berarti fokusnya ke ekonomi hijau ya Kak? Iya. Atau energi hijau. Energi hijau. Oke.
kan kalau misalnya kita PKM pasti orientasinya ke lolos pendanaan terus maju ke PIMNAS ya Kak, bener. Nah itu kira-kira dari Kakak dan tim sendiri tuh emang dari awal tuh udah orientasinya langsung ke PIMNAS atau kayak ya udah pengen fokus di PKM Unsrinya aja gitu. Jadi maksudnya itu diekspektasikan nggak Kak masuk PIMNAS itu? Oh, kalau tidak. Enggak, berarti emang pure pengen ikut PKM dan alhamdulillahnya lolos ke PIMNAS ya Kak. Nah kalau misalnya boleh tahu nih Kak, boleh dong diceritain ke teman-teman semua tuh alur seleksi proposal dari awal proposal di Unsri terus hingga lolos ke PIMNAS nih Kak yang nasional. Kalau itu sih kan kalau dari awal itu kita ada seleksi internal kan di Unsri. Nah setelah seleksi internal kita lolos itu bakal kita dikasih akun dan setelah kita revisi sampai sesuai nih sama format si proposal kita ini. Nah itu baru deh kita submit. Nah kalau di tahun kemarin itu kan lama ya pengumumannya sampai kami tuh kayak lupa kalau kami sampai ikut PKM gitu. Sekali lihat ada surat edaran keluar dan ternyata lolos. Nah begitu lolos jadi kami persiapan untuk melakukan penelitiannya. Nah kami kayak logbook itu kami jelasin terperinci, kami cicil-cicil, lalu logbook keuangan, sudah itu menyicil laporan kemajuan, ya gitu sampai akhirnya pas selesai PKP 2 itu pengumuman kan lolos ternyata masuk PIMNAS. Nggak expect juga itu bakal lolos. Berarti gimana sih Kak? Boleh dong kayak apa sih reaksi dari teman-teman Kakak waktu tahu itu lolos PIMNAS gitu? Terus kayak persiapannya apa aja nih Kak? Tiba-tiba langsung PIMNAS kan berarti nggak diekspektasikan kan? Gimana boleh Kak? Ya kami di grup tuh habis dapat surat edaran tuh kan langsung kayak kok bisa lulus kan? Karena menurut kami tuh masih kurang matang sih, tapi memang ya setiap hari tuh latihan dan kalau bisa kami dengerin dari bimbingan tuh kan laporan misalnya kan itu termasuk penilaian. Nah bagian di laporan kayak pendahuluan itu harus ada perbaruan sehingga nampak sisi kreatif dari kitanya gitu. Nah itu bisa menjadi pendorong kita nilai plus lah untuk masuk ke PIMNAS. Dan juga kalau misalnya PKP 2 itu harus siapin kayak yel-yel atau hal yang menarik gitu sehingga menarik perhatian si reviewer. Nah itu nilai plus juga untuk kita. Oke, kan tadi kita udah alur seleksinya udah semoga teman-teman ngerti semua ya dari awal sampai akhir sampai bisa maju ke PIMNAS. Boleh dong Kak, boleh jelasin kira-kira Kakak tuh selama penyusunan proposal tuh ada masalah atau kendala apa sih yang kira-kira bisa Kakak hadapi jadi biar teman-teman tuh bisa persiapan. Jadi kalau kendalanya itu kan kami tuh ada beda angkatan, ada beda jurusan. Kalau misalnya waktu ketemu mau full team itu susah banget. Apalagi kalau misalnya sama dosen, kadang kita bisa, dosennya nggak bisa kan. Nah selain itu juga kesulitan lainnya karena masih baru pas nyusun proposal itu kesulitan kayak terstruktur gitu, isinya yang terstruktur itu sulit. Nah tapi kami atasi dengan kalau misalnya kayak kumpul-kumpul gitu mau ke tempat dosen itu di backup, siapa yang bisa datang di record, jadi yang nggak datang itu dapat informasi juga. Dan tuh kami juga dapat bantuan dari mentor 2 orang kakak, jadi kami misalnya revisian itu dibantu kakaknya juga gitu. Oke, boleh Kak, kan tadi kan kendala sama masalahnya ya yang udah dihadapi. Kalau misalnya apa sih yang kira-kira harus dihindari nih kalau misalnya mulai dari pengalaman Kakak kayak misalnya dalam pemilihan timnya atau dalam pemilihan tema dan judulnya gitu. Kira-kira boleh di-spill lah Kak tips and triknya gitu. Kalau pemilihan tim ya, itu saran aku kita tuh misalnya walaupun beda jurusan itu kita kenal dengan tim tuh. Jadi kita tuh enak nyatuin isi kepala yang berbeda-beda tuh enak. Tapi kalau misalnya kita asal pilih atau kayak mana itu nanti pas beda pendapat itu bisa bentrok yang bakal jadi halangan gitu kita menjalani program PKM itu. Oke, mungkin kita balik lagi Kak ya ke pembicaraan tentang lolos ke PIMNAS itu. Boleh dong Kak, Kakak tuh dan tim tuh persiapannya kayak gimana sih pas masuk ke PIMNAS itu? Karena kan pasti banyak banget yang perlu disiapin kan ya. Yeah. Boleh Kak? Jadi kalau untuk masuk ke PIMNAS itu kami latihan presentasinya. Itu nggak cuma sama dosen pembimbing, jadi bapak dosennya itu juga minta tolong sama dosen-dosen di jurusan itu untuk bantu perhatiin kami sama ngasih saran. Jadi itu ada masukan untuk kami jadi lebih baik lagi. Dan juga kami nyari-nyari informasi lainnya untuk nambah, kayak kami buat list pertanyaan yang mungkin akan keluar gitu selama kami presentasi nanti, dan itu bekerja banget. Jadi dari list pertanyaan kami tuh memang ada yang keluar ditanyain sama reviewernya.
Jadi emang harus diperkirakan ya Kak, kayak apa aja yang bakal muncul pertanyaannya kayak gitu. Nah, mungkin nih Kak boleh buat kayak motivasi teman-teman nih biar makin semangat dan bisa masuk ke PIMNAS. Kira-kira apa sih Kak yang paling berkesan selama Kakak bisa lolos di PIMNAS itu? Jadi bisa jadi buat teman-teman tuh jadi makin kayak pengen nih ikut PKM, pengen lolos PIMNAS nih Kak, boleh. Jadi pas kita lolos PIMNAS, yang pasti kita bisa jalan-jalan. Dibiayain gratis, kita nggak keluar uang gitu kan. Kita juga bisa ketemu banyak orang, lihat ide-ide orang itu yang wow banget, yang kita tuh nggak pikir kalau itu tuh sebenarnya bisa ya begitu. Nah itu jadi salah satu motivasi dari teman-teman. Dan juga kalau misalnya kita bisa sampai ke PIMNAS, ikut PKM, nah itu kita tuh bisa tercatat di diktinya sebagai mahasiswa berprestasi. Jadi itu bisa jadi nilai plus kita gitu. Oke, pastinya tuh keren banget ya Kak. Apalagi udah sampai masuk ke PIMNAS ya gitu. Boleh dong Kak, kayak apa sih manfaat yang Kakak rasa secara langsung nih dari Kakak ikut PKM dari awal, lolos pendanaan sampai maju ke PIMNAS nih. Boleh dong diceritain ke teman-teman. Jadi selain pengalaman kayak kepemimpinan gitu, sama kerjasama dan juga relasi, yang paling aku rasain sampai sekarang itu kepenulisan. Jadi dulu tuh misalnya aku tulis latar belakang tuh nggak terstruktur gitu. Jadi semenjak aku ikut PKM, aku lebih struktur. Aku tahu di latar belakang itu aku mau jelasin apa setiap poin paragrafnya, dan itu membantu aku banget. Dan juga untuk mencari literatur. Nah dulu aku masih kaku banget sebelum aku ikut PKM. Dan semenjak aku ikut PKM, dilatih dengan buat laporan kemajuan, laporan akhir, artikel, itu aku jadi lebih fleksibel mau cari literaturnya di mana. Itu bakal bantu kita sebagai mahasiswa untuk bikin proposal penelitian ataupun skripsi. Oke, pasti itu ngebantu banget ya Kak buat setelah ikut PKM tuh pasti kerasa banget ya Kak perubahannya signifikan. Nah, boleh dong Kak sampein untuk teman-teman di Unsri nih dan harapan Kakak untuk teman-teman PKM Unsri di tahun depan. Kira-kira apa yang mau sampaikan dari Kakak sebagai alumni tim PKM tahun lalu? Jadi kalau pesan dari aku, kalau kalian punya ide, itu jangan kalian tahan sendiri. Bisa jadi ide kalian tuh merupakan ide yang wow banget bagi orang lain, ide yang tidak terpikirkan sama orang lain. Jadi kalian bisa nyalurkan ide kalian itu ke program PKM ini. Jadi kalian bisa mendapat nilai plus. Mungkin kalian mana tahu dapat rezeki, coba-coba akhirnya berhadiah dapat jadi pergi ke PIMNAS. Iya, jadi pasti itu kan kayak win-win solution banget ya Kak. Kayak bisa menang lomba, terus juga bisa jalan-jalan juga gitu kan ya Kak. Kalau misalnya buat teman-teman di luar sana kan masih kayak banyak pasti ya Kak yang kayak masih ragu kayak pengen ikut PKM tapi misalnya banyak lah kendala-kendalanya. Kalau misalnya kata-kata dari Kak Puan sendiri buat teman-teman yang masih ragu ikut PKM, coba boleh yakinin nih teman-teman. Jadi buat kalian yang masih ragu nih mau ikut PKM, kalau menurut aku sih terus aja, jangan hilangin aja keraguan kalian, karena kalian nggak tahu di depan sana kalau kalian nggak coba ada apa, hadiah apa yang mau dikasih sama Tuhan untuk kalian kan. Jadi berhenti untuk ragu, coba, karena kalau kalian nggak nyoba kalian nggak tahu apa yang di depan kalian. Betul, keren banget sih kata-kata dari Kak Puan nih. Kita udah menuju ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin semoga udah jelas buat teman-teman semua tentang penjelasan tentang PKM dari awal menyusun proposal, pembentukan tim, sampai lolos pendanaan dan bisa maju ke PIMNAS. Mungkin nih terakhir Kak, closing statement dari Kak Puan sendiri kayak gimana nih? Kalau closing statement dari aku sih jangan pernah menyerah. Coba apa yang mau kalian coba, jangan menyerah di awal pokoknya. Oke, makasih Kak Puan. Dan terima kasih buat teman-teman semua nih yang udah mendengarkan podcast kita hari ini. Pastinya informasi hari ini tuh sangat bermanfaat tentunya dari Kak Puan sendiri yang sangat keren. Terima kasih Kak udah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk tetap ikutin podcast kita karena bakal ada episode yang lebih seru ke depannya. Agak spoiler nih Kak dari kita. Selanjutnya episode-nya bakal ngebahas tentang PMW dan juga tentang PPKO. Jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran nih tentang tentang PMW dan juga PPKO, ditunggu ya episode selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari podcast kita hari ini. Terima kasih udah mendengarkan podcast hari ini. Salam intelektual, eksis berprestasi. See you.